Senangnya hari ini kita bisa kembali di sini dengan keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Pada pagi hari ini saudara, mari kita mau sama-sama satukan hati ya. Kita mau berterima kasih pada Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita tidak pernah terbatas. Tuhan, kami kagum dengan caramu mencintai kami, masing-masing dari kami Bapa. Kau tidak pernah menyerah untuk kami Bapa. Kami sungguh kagum atas kebaikan Kau Bapa. Lagu ini deh saudara, mari kita belajar lagi bersama-sama. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku.
Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kasih setia dan kasih karuniamu ya Tuhan, kami masih boleh ada pada hari ini Tuhan. Dan di hari ini juga ya Tuhan, kami bersyukur kami masih boleh memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mohon pimpinan dan penyertaan-Mu ya Bapa, supaya dari awal sampai akhir ibadah ini Tuhan, kami boleh disertai oleh Tuhan di dalam setiap kami memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan, kami mau bersorak-sorai memuji kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berfirmanlah juga ya Tuhan melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, supaya berkat firman itu Tuhan boleh sampai kepada kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kami Tuhan. Kami boleh belajar bagaimana kami boleh waspada Tuhan menghadapi kehidupan pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sertai kami semua ya Tuhan yang ada di tempat ini, hanya di dalam berkat dan penyertaan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Jemaat. Shalom. Sekali lagi shalom ya. Jemaat, belakangan ini lagi sering ya namanya sakit, serak-serak gitu saudara. Tapi pada pagi hari ini kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan ya saudara ya. Serak pun tidak akan menghalangi kita untuk menyembah Dia. Hidupku ada di tangan-Mu, terindah, hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Ada begitu salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku teguh dari imanku. Ku mau tetap bersyukur
jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Saudara, di dalam hidup kita ini, saya yakin masing-masing dari kita pasti pernah merasa menyesal, saudara. Entah menyesal tentang sesuatu yang penting atau mungkin hanya hal sepele. Tapi satu hal, saudara, di hidup saya yang saya tidak pernah menyesal sampai saya berusia 27 tahun ini, saya tidak pernah menyesal untuk mengikut Tuhan Yesus, saudara. Yes, amin. Amin. Karena saya yakin ketika saya mengikut Tuhan Yesus, meskipun ada lembah dengan penuh air mata, saya tidak takut. Karena pada suatu saat nanti Tuhan datang kembali, saya yakin dan percaya saya sudah memiliki mahkota hidup. Amin. Dan takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Takkan pernah ku
Sendiri sudah berkomitmen dan setia memegang kami, dan kami percaya kami sampai kepada seluruh pemenuhan janji-janji-Mu. Inilah harapan yang besar dalam hidup kami. Kiranya pagi hari ini, pada saat ini, hati kami disiapkan Tuhan untuk mendengar kebenaran-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi pegangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Semua yang percaya Tuhan Yesus berkata amin. Silakan duduk. Ibu bapak dikasih Tuhan. Ya, benar kata worship leader kita bahwa ini memang musim-musim suara ya, karena kualitas udara di sekitar Jawa Barat sangat-sangat menjadi perhatian. Saya pun mengalami serak tidak hanya 1-2 hari, sudah hampir 4 bulan. Oleh karena saya pernah kena GERD dan sekarang kena lagi.
Gak apa-apa ya saudara ya. Ini hamba Tuhan kok bisa sakit, ya wajar lah, ya kan? Yesus saja bisa disalib, betul nggak? Ya, ini bukan excuse ya. Ibu Kumala terima kasih hambanya dan kemudian para majelis dan Pak Paulus yang sedang melayani. Jadi jujur memang tema dan topik kita pagi hari ini sangat terasa berat dan saya menyerahkan diri untuk dipimpin Tuhan. Mengapa? Karena situasi kekristenan mungkin tidak seperti 20 tahun yang lalu. Orang bergumul bagaimana menjangkau orang dan mencari pendekatan. Pergumulan kita sekarang adalah pergumulan internal. Ya, saudara kalau lihat di YouTube, di sosmed, ya ini pergumulan tingkat tinggi. Mengapa? Berbicara persoalan ajaran sesat, palsu, itu bukan dari orang yang tidak mengenal Kristus sedang menyerang kekristenan, tetapi ini perdebatan, pergumulan antar teolog, antar hamba Tuhan yang sedemikian vulgar di sosmed ya. Saya kadang agak sedikit-sedikit cemas, banyak anak Tuhan yang barangkali kalau tidak siap mengawasinya begitu terjungkal ke sana kemari, betul? Sangat serius, saya pun penuh doa. Dan minggu depan saya sedang diundang untuk berbicara masalah Tritunggal. Nah ini tidak mudah juga bukan? Karena ini core point teologi yang paling banyak diperdebatkan kembali seperti pada 5 abad pertama. Ya, Pak Mika saja rumit, saya berharap saudara berkata apalagi saya. Ya, lalu apa yang harus kita waspadai dan kita harus cermati? Tidak apa-apa, Alkitab masih memberikan cara, strategi bagaimana kita berawas-awas. Ya, karena memang dalam hal kebenaran tidak boleh kita mentolerir kepalsuan. Dalam hal kebenaran tidak boleh kita mentolerir kepalsuan. Ya, palsu yang dicari ya paling yang sementara ya, gigi palsu masih harus dicari. Rambut palsu boleh juga. Ya tergantung tuntas harga dirinya atau tidak, betul ya. Ya apalagi yang palsu-palsu itu, KW palsu itu dalam konotasi untuk hal-hal di dunia tidak berdosa. Tapi dalam hal kebenaran, nah ini tidak mudah sekali lagi ya. Dan tema kita sangat mengerikan saudaraku, awas ajaran sesat. Ya, awas ajaran sesat. Wong Pak Mika saja tadi saya ngomong tidak mudah, saya yang di arena dunia teologi bertemu dengan orang-orang yang senang berpikir kritikal terhadap Alkitab. Saya kira apalagi saudara sekalian, bagaimana saya membawa kita saudara sekalian untuk mengawasinya, sementara kita juga berjuang keras. Saya tidak menampik kemungkinan juga ketika saya berbicara apakah ini masuk YouTube. Mungkin saya juga sedang diserang bahwa hati-hati Pak Mika sesat juga. Karena antara yang sesat dengan yang benar saling menyesatkan. Ya, tapi lebih safe kita kembali ke Alkitab. Ya, tema yang luar biasa. Mari kita biarkan Roh Allah, Roh Kristus menguasai kita, menguasai Pak Mika, menguasai saudara masing-masing. Karena pembicaraan ini bukan perkara bagaimana kita bisa mengerti menurut keterbatasan kita. Bagaimana Pak Mika bisa menjelaskan menurut keterbatasan kita. Saya yakin harus Roh Allah mendampingi keterbatasan kita supaya kita mengerti firman Tuhan. Amin. Dan saya percaya Roh Allah ada di tengah-tengah kita. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus ya. Roh Allah, Roh Yesus ada di tengah-tengah kita. Makanya saya percaya dan saya tidak terlalu takut, walaupun saya juga sadar keterbatasan saya. Jika Roh Allah, tempat kita menyerahkan diri, masih sangat safe untuk bisa mengantisipasi kesesatan. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, ayat-ayat mungkin lebih baik saya bacakan saja, karena saya menambahkan beberapa ayat penting di sini, lalu saya langsung berinteraksi dengan poin-poin apa yang kita dapatkan dari ayat itu. Jadi dengan sabar, mari kita buka dulu saudaraku, Matius pasal 24, ayat 4, Matius pasal 24, ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Satu ayat pertama saya baca, Matius 24 ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, beware, ya, keep watching, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu.
ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi mewaspadai, ini dorongan peringatan orang percaya atas terjadinya munculnya penyesatan. Saya tambahkan ayat 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Lalu kemudian kita mengambil juga Kisah Rasul pasal 17 ayat 11, karena ini amunisinya, nanti saudara bisa perhatikan di situ. Lebih baik saya tuntaskan supaya saya bisa berinteraksi langsung dengan teks-teks itu dan dengan saudara ya. Kisah Rasul pasal 17 ayat 11. Kisah Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu. Perhatikan saudara, mereka menerima firman itu dengan segala kerendahan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Lalu saudaraku, lagi 2 ayat lagi tapi tidak banyak. 2 Tesalonika pasal 2, saudaraku dikasih Tuhan. 2 Tesalonika pasal 2, saudaraku, mari kita perhatikan baik-baik. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 3, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Lalu ibu bapak sekalian, 1 Yohanes pasal 1. Ya, saya tidak sedang main pingpong ayat karena ayat-ayat ini berkaitan dengan tema kita ya. 1 Yohanes pasal 4, saudara dikasih Tuhan. Perhatikan baik-baik. Pasal 4 ayat 1 sampai 4. Saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang sekarang, dan ia ini sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin, haleluya. Sekian ayat ini akan menjadi dasar akar kita untuk kita merenungkan sungguh bahwa tidak mungkin kita menjadi orang Kristen main-main hari ini ya, seolah-olah no problem. Mara bahaya ya, penderitaan COVID mungkin sudah menghantam banyak orang meninggal, tetapi lebih berbahaya adalah serangan dan ajaran palsu, ajaran sesat ya. Namun saya percaya kita tidak mungkin bisa mewaspadai kalau kita tidak punya kacamata yang tajam ya. Seperti saudara membaca ya, mungkin mata sudah blur, awas baca titik koma, lah matanya sudah blur, suruh baca tulisan kecil. Kacamatanya dulu harus disiapkan, betul? Betul saudara? Masih hidup ya? Bagaimana mungkin kita disuruh membaca tulisan kecil sementara mata kita tidak lagi awas? Harus disiapkan kacamata yang mantap. Bagaimana mungkin kita bisa berawas-awas atas ajaran sesat kalau kita tidak disiapkan dengan kacamata yang benar? Ibu bapak dikasih Tuhan, sebenarnya ketika kita bicara persoalan ajaran sesat ya, sekali lagi sangat tidak mudah menengarai ya, mencermati, mewaspadai, menghadapinya. Harus saya ungkapkan di sini, yang palsu dan yang benar
saling menuduh dan melawan. Lu sesat, lu yang sesat, lu yang sesat, lu yang sesat. Kalau ini yang ngomong orang awam tidak belajar Alkitab, mungkin masih mending ditolong orang yang belajar Alkitab. Tapi sementara saudara di YouTube melihat semua mengaku belajar Alkitab. Semua punya gelar DTH, MTH, MDiv, MA, MCK. Ya saudaraku, semua punya gelar. Siapa ini? Dan kadang pertempuran di media sosial sudah keluar dari konteks. Serius, saya tadi ngomong istri saya, jujur saja. Tokoh-tokoh Kristen begitu berdebat, lebih sadis dan lebih vulgar dan lebih kurang sopan dibanding dengan orang-orang sebelah. Nah ini yang saya kadang takut. Sudah sulit menandai atau menengarai kesesatan, sementara kita juga terancam oleh kata-kata kasar. Mudah-mudahan PK hari ini agak sedikit tidak terlalu emosi soalnya. Karena saya hampir nulis di YouTube juga, saya takut terpancing emosi, ya kan? Nanti tidak pada kebenaran, pada emosi. Karena kebanyakan orang kalau nggak mau terima ngancam, ya. Dan itu mengerikan. Saudaraku, mari kita belajar dari ayat tadi. Pertama apa, saudaraku, ya? Pertama adalah saudara tetap harus mewaspadai asalnya. Kesesatan itu dari mana? Saudara, sebenarnya semua kesesatan muaranya, pusatnya hanya ingin mengkudeta Yesus Kristus. Ya, kemesiasan Yesus Kristus. Maka saya bilang, saudara tidak usah nuduh siapa orangnya, saudara tidak usah keluar-keluar pendeta mana, pokoknya ada narasumber, ada tokoh, ada orang yang dari waktu ke waktu ini, ya, Mesias palsu. Ya. Saudara tahu, Mesias artinya yang diurapi, yang datang memberikan jalan keselamatan. Dari sejak PL sudah terus ada, karena berita keselamatan Tuhan Yesus itu sudah diberitakan sejak dari zaman Nuh. Nanti baca 1 Petrus pasal 1 ayat 10-11 ya. Para nabi melalui rohnya memberitahukan Yesus akan datang, akan mengerjakan jalan keselamatan, akan menjadi pokok keselamatan. Jadi sebenarnya kepalsuan itu dari sana, dari dulu sudah ada. Ya, mungkin intensitas kerumitannya menghadapinya hari ke hari sangat makin merepotkan. Tapi jelas saudaraku, teks itu jelas ya. Waspadalah atas ajaran-ajaran sesat. Tapi di situ guru-guru palsu, Mesias. Clear ya, ini pertama. Perhatikan kegiatan tokoh itu. Menjadikan dirinya kalau nggak menghasut orang untuk pindah dari Yesus yang benar kepada Yesus palsu. Ya. Apakah dirinya atau ajarannya? Ya. Karena memang tidak ada oposisi yang paling mengerikan, yang cukup abadi dalam tanda kutip, kecuali hanya satu-satunya yang mengoposisi pekerjaan Tuhan dalam hal keselamatan. Ini patut diwaspadai, saudaraku ya. Jadi dari dulu banyak Mesias penyelamat, ikut aku diselamatkan, Barkoba zaman Yahudi awal dekat-dekat Yesus juga. Setelah itu ada Mesias berikutnya yang pokoknya ikut dia diselamatkan. Simple. Kalau ajaran itu sampai menggeser komitmen kita pada Kristus yang adalah jalan satu-satunya keselamatan, yang dia adalah Tuhan, waspada itu. Ya, waspada itu. Mencurigai, meragukan ketuhanan Yesus, meragukan karya keselamatannya. Apalagi belakangan ya, ada ajaran Yesus itu sebenarnya bukan Tuhan. Dia hanya dikuasai Tuhan. Ya simple. Ya simple. Kalau begitu, percuma menyembah Yesus yang hanya dikuasai roh Tuhan. Dia seperti nabi. Itu namanya lebay dalam penyembahan. Kalau Yesus hanya sosok yang dikuasai oleh kekuatan Allah, apa bedanya dengan nabi-nabi yang bisa melakukan perkara-perkara ajaib? Ya, waspadai saja itu ya. Jadi setiap ajaran yang menggeser Yesus sebagai pusat, dasar, yang diurapi, yang menyelamatkan, ya perlu diwaspadai ya. Dari sejak kejatuhan saya sudah bilang tadi, ya. Terus melakukan tindakan pemalsuan. Lihat saudaraku, iblis menggocoh Yesus pun dengan gaya-gaya yang, jangan pikir saudara ya, Yesus ketemu iblis ketemu Yesus dengan melotot ya.
Lu tahu nggak? Iblis juga smooth, saudara. Ada firman tertulis yang ada firman Tuhan yang berkata begini, kalau kamu jatuh ada malaikat-malaikat memapa. Ya, Iblis juga bisa memakai firman Tuhan. Bahkan di kitab Kejadian pun yang dipakai apa? Pernyataan Tuhan kah? Betul? Atau pernyataan Tuhan? Janganlah kau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Iblis tidak usah dengar, salah itu. Dia menggocoh tafsirannya. Tentulah Tuhan bilang begitu. Tapi sebenarnya kau nggak akan mati. Dan benar, dalam pengertian terbatas, Adam dan Hawa kan tidak mati. Betul? Jadi Iblis tidak selalu norak, melawan, atau suruh membuang ayat-ayat firman Tuhan. Iblis mengajak untuk mencurigai kebenarannya, memutarbalikkan tafsirannya. Yesus waktu dicobai oleh Iblis pun, Iblis menggunakan firman Tuhan. Perang ayat, saudara. Coba bayangkan, tidak mudah kan? Hari-hari ini juga kalau orang Kristen lihat debat saling perang ayat itu. Betul? Dan saling berkata, back to Bible, kembali ke Alkitab, mari kita ke Alkitab saja. Semua, saudara. Padahal dua-duanya atau tiganya, segitiga, segidua, berlawanan. Pusing bukan? Pusing nggak? Halo? Pusing nggak? Kalau saya aja pusing. Tapi kita tetap tenang karena firman Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk, clue bagaimana kita berawas-awas. Nah, ini penting ya saudara. Jadi sampai Yesus datang dinyatakan sebagai Mesias asli dan menuangkan kemuliaannya, akan tetap terus ada penyesatan. Bahkan dalam Lukas pasal berapa saudaraku, 17 dan seterusnya, ya. Kemudian waktu Matius pasal 18, Yesus bilang apa? Penyesatan memang harus ada. Wah, ini Tuhan Yesus omongannya predestinasi nih, sudah ditentukan Tuhan. Yesus mau katakan begini, memang harus ada, tidak mungkin tidak ada penyesatan. Ya, jadi saudara, persoalan kita tidak harus pusing nyerang penyesat. Ya, yang paling penting kita berjaga diri, itu paling penting. Ya, para rasul, Yesus sendiri hidup di dunia itu tidak ngejar-ngejarin tikusnya, ya. Bersihkan kamarnya, betul? Seringkali kalau kita di rumah itu kan tikus kita kejar, kadang sebaliknya tikus ngejar kita. Ya betul, saudara, saya pernah kejar-kejaran dengan tikus, ya kan? Berani dia naik ke tubuh saya, wah ngeri itu, begitu ngejar langsung saya ikat di sini. Waduh ngeri, gede-gede. Sekarang tikusnya bukan tikus yang ketakutan, tikus yang perkasa. Jadi akhirnya kesalahan kita, seringkali kita tidak membersihkan rumah kita dan membiarkan tikus masuk, betul? Dan demikian juga dengan ajaran palsu. Nggak usah capek-capek lah. Itu orang yang sesuatu, kita harus tengking dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni saja supaya dia bertobat. Yang paling baik nanti bagian berikutnya amunisinya, ya. Jadi saudaraku, penyesatan, kesesatan pasti dan harus ada. Oke? Ya. Itu berarti saudara dan saya harus tidak boleh main-main dong. Ya. Jadi Kristen kalau hanya cukup dapat ayat tentang berkat puji Tuhan, dapat ayat tentang penguatan puji Tuhan. Tunggu dulu, ya. Harus mulai berkembang juga. Karena saudara akan menghadapi di luar sana, di ruangan terbuka, di dinamika sosial, di sosmed, saudara bisa terjungkal dalam waktu singkat. Berikutnya, saudara, berikutnya ya. Tadi asalnya, aksinya. Sebenarnya sudah saya sebut aksinya juga, saudara. Pertama apa? Perhatikan bahwa para penyesat mengatasnamakan ajarannya sebagai yang diilhami Roh dan dari rasul-rasul sejati. Jadi aksinya dengan mengelabui sumber untuk ajarannya. Simpel saja. Penyesat juga sering mengatasnamakan aku mendapatkan ilham Roh Allah. Tuhan berbicara padaku. Wah, hati-hati kalau sudah begitu ya. Saya pernah diskusi dengan orang yang model-model begini juga, yang memang akhirnya terjadi berseberangan teologi. Dan dia selalu berkata, ini tidak mungkin membaca firman Tuhan ini kalau nggak dapat ilham Roh lagi. Tapi saya bilang, Pak, saya percaya Bapak ada Roh Allah, kita juga ada Roh Allah. Kalau Roh Allah berbicara pasti
dasarnya Alkitab. Tidak mungkin ada penyelewengan dari Alkitab. Dan kalau Bapak berkata Bapak dapat ilham, lebih baik kita ketemu bareng-bareng, karena kita juga didiami Roh Allah. Tidak mungkin Roh Allah membiarkan terjadi perpecahan, ya, demi Alkitab yang sudah diilhamkan. Dong ya, saudara nangkapin ya, Alkitab kan diilhamkan oleh Tuhan Allah, oleh Roh Allah. Tidak mungkin orang mengklaim, oh kamu nggak dapat ilham Roh, waktu saya baca Alkitab saya dapat, kamu nggak. Oke, kalau kamu dapat, yuk kita juga sama-sama bergumul. Jangan-jangan saya yang dapat ilham lagi, jangan keburu, ini tidak bisa, hanya saya yang mendapatkan. Lihat, ya, aksinya penyesatan adalah selalu bisa mengklaim dirinya mendapatkan ilham Roh. Ya. Dan paling ngeri, saudaraku, saya selalu ingatkan, kalau suatu tafsiran, pendalaman Alkitab lebih tebal daripada Alkitab, dan merasa tafsiran ini lebih jelas dari Alkitab, hati-hati. Karena banyak bagian Alkitab yang sesungguhnya diizinkan tidak terlalu jelas. Betul? Misalkan masalah Tritunggal, ya tidak usah pusing-pusing lah, Allah Esa kita terima. Dalam keesaannya kok ada Bapa, Putra, Roh Kudus, dan dalam Yohanes mereka nampak sekali berbeda, terima aja. Ya, jangan bayang-bayangin seperti materi dan benda, itu nanti kacau. Wow, saya ngajar teologi Tritunggal sudah puluhan tahun. Kadang ada mahasiswa begitu, pengennya itu ngebayangin wujudnya. Tunggu, Tuhan belum menyatakan wujudnya secara utuh dalam bahasa agak keren dan membingungkan, dan mungkin saudara muntah-muntah substansinya itu ya, kezatannya. Allah itu roh. Saya bilang begini, oke lah kalau kamu nggak sabar, pergi aja ke surga duluan. Kan gitu, betul nggak? Wong Tuhan memang hanya memberitahu itu, tolong ya. Jadi setiap teologi yang merasa lebih jelas dari Alkitab, dan seolah-olah Alkitab perlu dibantu penjelasannya, saya langsung curigai. Ya, karena Alkitab seringkali masih meninggalkan hal-hal yang blur, betul? Ingat 1 Korintus pasal 13, kita belum ketemu muka dengan muka, benar? Ada di sini yang sudah ketemu muka dengan muka? Belum ya? Pasti kita ketakutan. Loh kok muncul lagi kalau? Ya kan? Dikatakan, nanti pengetahuan selesai, bahasa lidah selesai, yang masih kekal kasih ketika kamu berhadapan muka dengan muka. Saya mau beritahu, Alkitab cukup bagi kita, tetapi Alkitab belum mengungkap semua kesempurnaan Tuhan Allah. Tolong bedakan ya, saya tidak bicara Alkitab nggak sempurna. Alkitab belum mengungkap seluruh rahasia Tuhan Allah, tapi Alkitab cukup bagi saudara. Cukup bagi tingkat kemampuan kita memahami. Makanya kalau ada tulisan-tulisan teologi yang saya agak khawatir jauh lebih tebal dari Alkitab, ya, oh mister ini maksudnya begini. Saya bilang saya agak khawatir dia menodai maksud Tuhan menulis Alkitab, karena Tuhan meninggalkan pemaparan yang untuk sementara cukup bagi kita, tapi Tuhan belum mengekspor, mengungkap seluruh kenyataan dirinya. Kalau nggak sabar, saya selalu katakan, silahkan pergi ke surga duluan, minta dipanggil Tuhan Allah kayak apa wujudnya. Matamu diubah, dimensimu berubah, kamu ketemu yang sempurna. Gampang kan? Ya, jadi saudara tidak usah kejebak dengan Tritunggal dan lain sebagainya, kebingungan, wah yang benar, oneness, simple saja. Aku percaya Allah Esa, dan yang Allah Esa ini aku percaya dia nyata dalam diri Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Tidak mungkin dia main-main kebohongan. Ya, Yesus ngomong aku dan Bapa, aku pergi, Roh Kudus turun, seolah-olah dia ngomong dirinya sendiri. Saya kira simple sekali distingsinya, kekasaran. Ya, oke, sip. Kemudian yang kedua, saudaraku, ajaran sesat ini aksinya palsu itu apa? Sering memakai tidak hanya atas nama ilham roh Allah, tetapi pakai nama tokoh-tokoh sejati. Saudara mungkin terkejut, saya kebetulan penelitian saya tentang tertampilnya Injil-Injil Gnostik. Pada tahun 1945 ditemukan Injil Gnostik, kurang lebih 50 sampai 60-an Injil Gnostik. Apa itu? Injil palsu. Nama-namanya pakai rasul-rasul asli.
Injil Petrus, Injil Maria, Injil Yakobus. Semua nama itu nama-nama rasul. Memang mereka sengaja memalsukan dengan memanipulasi seolah-olah sumbernya asli. Oh, gampang itu dijawab, saudara. Nanti lihat tulisan saya di jurnal ya, tertampilnya Injil-Injil palsu karena ajarannya palsu. Walaupun labelnya sepertinya bagus, dari Roh Allah, loh, atas nama rasul, gampang sekali. Ternyata semua Injil itu dipengaruhi oleh ajaran Gnostik. Apa itu, Pak? Gak usah bingung, yang penting tetap tahu undur-undur lah ya, karena itu berwaktu ya. Ajaran Gnostik itu adalah ajaran yang terus menyerang kepalsuan pada zaman Alkitab ditulis, terutama perjanjian baru ya, abad 1 itu muncul tulisan Gnostik, tapi anehnya disembunyikan, anehnya kelompok, dan ini menjadi racun luar biasa. Itu saudara harus hati-hati ya. Ya, jadi sekali lagi, hati-hati. Ada ajaran mengatasnamakan saya dapat hikmat dari Tuhan sebagai wahyu tambahan atas Alkitab. Saya juga mengutip tokoh-tokoh hebat, ya kan, dosen-dosen hebat. Wah, itu saudara, kalau nggak hati-hati kita semua ya. Ya, ibu bapak saya yakinkan, tenang dulu, jangan keburu nafsu untuk mengikutinya. Amin. Jadi aksinya hati-hati. Nah, kita orang-orang timur itu paling gampang ya. Dulu ada satu ungkapan dari teman saya. Di Surabaya itu terkenal banyak orang yang selalu saya dapat penyataan Tuhan. Kalau di Bandung sempat banyak kepalsuan tentang adanya ajaran sesatnya, ya kan? Yesus datang tahun berapa itu sampai 2 kali gagal melulu, lalu diselewengkan. Udah, Yesus kemarin mau datang secara rohani. Ya. Kemudian ada lagi, oh nanti saudara kalau sudah mati tenang saja, kamu masih bisa diinjili dan sebagainya. Ada ayatnya. Tapi bagaimana memandang ayat itu? Jadi kedua apa aksinya? Aksinya selalu akan cenderung menyatakan ini ilham roh. Ya? Dan kedua adalah sering sekali memakai nama-nama hamba-hamba yang asli, rasul. Ya, ini aksinya. Wah, lumayan Pak Mika, mulai bisa mengamati dengan awas lah ya, paling nggak gitu. Nah, yang terakhir, ibu dikasih Tuhan, amunisinya tidak sulit, tapi kadang kita malas. Ya, amunisi untuk menghadapi, tidak usah kita serang, tidak usah kita kejar. Walaupun saya memakai istilah amunisi itu, tapi bukan berarti kita proaktif menyerang mereka loh ya, tidak usah lah. Ya, kiranya Tuhan yang punya kuasa untuk menobatkan. Kalau terus keras kepala ya biar aja, betul? Hanya kata ini enak banget diingat ya. Asalnya, aksinya, amunisinya, gitu kan. Jadi kalau lihat tema ini kan ingatnya gampang, betul? Apa sih? Simple, saudaraku, simple. Maka Kisah Rasul pasal 17 ayat 11 itu bagus sekali. Paulus mendapatkan serangan dari Tesalonika. Ini semua provinsi Makedonia yang Paulus banyak menangkan. Hampir dibunuh, ya. Ada banyak pembantaian orang Yahudi di Tesalonika. Dia lari ke Berea. Ternyata masuk sinagog Berea, ketemu orang-orang Yahudi yang baik. Ya, luar biasa. Dan di situ apa yang dikatakan saudara? Apa yang dilakukan Paulus dengan jemaat itu? Bagus sekali. Saya kira sebenarnya ini kuncinya saja, saudara. Nggak usah rumit-rumit kita menghadapi ajaran sesat itu ya. Jangan sampai saudara malah tegang, bingung. Ya, nggak sedikit loh orang Kristen yang belum percaya Yesus Kristus dan mungkin keluar masuk gedung gereja, ya toh, belum beriman, belum lahir baru. Maka jadi mualaf, serius saya mungkin ngomong belak-belakan ya, potensial banget ya. Tapi sebenarnya ini saya ulangi, Kisah Rasul 17. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerendahan hati. Menerima firman, kerendahan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Very simple. Ya. Jadi keawasan saudara, ibu bapak sekalian, daya tangkap kita, daya peka kita, menengarai, mewaspadai ajaran sesat, bagus sekali. Nggak usah pusing, kebingungan, dan langsung mukulin orang ya. Kalau beda sedikit ajaran langsung dikejar jotos kau. Nah, dulu Kristen awal bisa terjadi, bidat langsung masuk. Anatema itu kutuk, dihukum, dihajar. Saya kira ajaran Yesus luar biasa ya.
Menarik sekali saudara. Ya, perhatikan orang-orang di Berea. Mereka respon firman Tuhan, rendah hati. Bagus sekali. Menerima firman Tuhan dengan sombong juga nggak akan mungkin menerima kemungkinan ada pemikiran-pemikiran baru dari orang yang lahir baru. Jadi sebenarnya ini yang saya lihat gagal ketika ketemu dengan para pendebat-debator atau mungkin dialog polemik di YouTube ya. Hampir kebanyakan mereka sombong dan tidak rendah hati. Ya. Makanya saya agak takut saudara, karena saya ini kemungkinan rendah hatinya kecil ya. Lebih baik ngaku sulit rendah hati daripada menyombongkan rendah hati, betul? Saya nangkap ini, saya mah nggak bisa apa-apa, saya mah orang miskin, saya nggak punya apa-apa, ya tapi gini-gini lumayan loh sebenarnya, jangan-jangan menyombongkan rendah hati ya. Susah. Jadi ini yang saya cermati saudara ya. Waktu saya mencermati saya antara lawan yang bukan lawan, saya semua cek itu, hampir semua. Salah satu yang tidak muncul dalam ciri khas sebagai orang yang mendalami firman Tuhan adalah tidak ada kerendahan hati. Segera bernafsu, hajar menghajar, ya, tidak tahu efeknya bisa berbahaya. Ya. Bagus sekali di Berea mereka menerima firman Tuhan dengan segala kerendahan hati, ya. Saudara juga harus rendah hati menerima firman Tuhan. Dan ini puncaknya, menyelidiki kitab suci. Ini tidak sekedar baca sepintas, selesai. Pasal ini selesai, bukan. Every day, anytime. Inilah waktunya terbaik supaya saudara bisa waspada pengajaran. Baca dengan teliti firman Tuhan, didampingi yang sudah belajar, didampingi hamba Tuhan, didampingi, bahasa terus. Karena saya beritahu, semua kesesatan sebenarnya tidak terlalu sulit kalau kita terus membaca firman Tuhan. Ya. Jangan terpesona orang yang menunjukkan ini arti ayat aslinya atau kata aslinya. Kalau saudara melihat orang mengajak membaca Alkitab pelan-pelan, teliti, verses by verses, ya, verse by verse, ayat ke ayat, verse to verse, ayat ke ayat, itu jauh lebih bertanggung jawab. Tapi kalau saudara mendengar ini arti aslinya, kata aslinya begini, tunggu dulu, itu tidak selalu jamin. Yang paling bagus, semua kata harus dibaca dalam keseluruhannya, utuh, ya, satu perikop, satu pasal, satu kitab. Itu namanya menyelidiki, meneliti firman Tuhan. Jangan keburu saudara baca teks-teks teologi, buku tafsiran sebelum membaca Alkitab dengan teliti. Amin. Saudara baca Alkitab Pak? Halo? Ngaku. Siapa yang jujur baca Alkitab dengan tenang, menikmati sungguh-sungguh? Boleh angkat tangan. Kalau yang enggak apa-apa, enggak usah angkat kaki. Pokoknya yang baca, oke? Inilah waktunya saudara, inilah waktunya. Saudara tidak akan bisa mewaspadai ajaran sesat sebelum saudara terus hidup dalam kerendahan hati, menikmati firman Tuhan, dan lebih jauh mendalami, membaca firman Tuhan. Alkitab itu gampang, saudara. Banyak yang mempersulit para teolog yang memakai bahasa, biarlah mereka kepentingannya kan untuk debat. Ya, Alkitab itu sebenarnya kepentingannya untuk applicable, ya, gampang. Jadi semua orang yang mendalami Alkitab, simple. Yesus selalu, coba apa kata firman Tuhan? Coba apa kata firman Tuhan? Yesus tidak bilang, coba dulu cek tafsirannya Gamaliel, tafsirannya Hillel, tafsiran ini. Yesus juga begitu. Bukan begitu firman Tuhan. Bukan begitu firman Tuhan. Bagus ya. Coba kamu baca semuanya. Ya. Yesus menghadapi guru-guru palsu, Farisi, ahli Taurat. Paulus menghadapi ajaran-ajaran sesat, murid-murid, simple. Back to Bible, baca ke Alkitab. Ya, menyeluruh, sungguh-sungguh. Karena sekarang juga banyak yang menyesatkan, berkata, ada ayatnya di Alkitab, kembali ke Alkitab. Ya. Jadi kewaspadaan paling awal bagi saudara, mari pastikan bahwa saudara betul-betul menjadi orang yang sudah lahir baru, karena kelahiran kembali membuat perspektif kita diperbaharui, mengerti yang tidak dimengerti, betul? Ya, teolog yang tidak lahir baru
saya tidak mempunyai jaminan untuk mempercayai teologinya. Ya. Kedua, membuka hati untuk meresponi firman Tuhan, membaca firman Tuhan, rendah hati. Emangnya Pak Mika steril dari serangan? Diserang juga. Ya, saudara dia bukan begitu Pak Mika. Oke, izinkan saya mendengar. Apa pendapatmu? Apa pandanganmu? Udah ngomong aja dulu ya. Dia penuh emosi misalnya, tenang saja, kita menyerahkan diri. Biasanya orang emosi ini kemungkinan sekali keras kepala dan tidak mau dengar. Tapi orang rendah hati potensi untuk bisa mendengar kemungkinan-kemungkinan yang lain. Sebari Roh Allah mendampingi kita untuk bisa membedakan. Amin, saudaraku. Ya, oke, coba putarkan dulu ini video. Ya, saya akhiri aja ya. Tolong diputarkan video ini. Rekan saya, hambanya yang setia. Ya, oke, cukup. Nggak usah ngikutin cengengesan ya. Tapi lihat, ya. Si Oma itu mengangkat setir. Ya. Seharusnya kalau dia sudah peka bahwa tidak mungkin setir di sebelah kanan, mestinya tenang, bukan? Betul nggak? Simpel ya. Dalam kondisi mendadak, melirik, mestinya kan logika itu sudah ke bawah. Ini nggak tahu nih kelihatannya di negara-negara Eropa bukan setir di sebelah kiri. Mestinya dia lihat mengapa dia terganggu, tapi tidak mudah, ya loh. Kok ada sopir setiran sebelah kanan, tidak mungkin, harusnya kiri ya. Tapi ya itulah pemalsuan, ya. Sebenarnya sangat sederhana, amin. Jadi jangan menjadi orang mana tadi terakhir ya, statement saya terakhir. Saya mau mengatakan tidak rumit, tidak sulit. Ya. Izinkan kami yang sulit-sulit menghadapi pertempuran di lapisan teologi ya. Tapi bagi saudara, tidak usah takut ya. Tadi saya katakan amunisinya sederhana. Ya. Terbuka hatimu, membaca, meneliti, dipimpin oleh Tuhan untuk terus merenungkan firman Tuhan. Jangan keburu membuka YouTube. Jangan keburu membuka teks-teks teologi. Kami di Tiranus bilang begitu. Masuk Tiranus, bacaan utama Alkitab. Baca dulu sampai betul-betul menguasai dalam tanda kutip, ngerti sejarahnya, ngerti teks-teksnya. Baru kau boleh baca buku-buku teologi. Karena kalau enggak, kamu sudah bawa mindset tertentu dan nanti Alkitab kau paksa menurut ajaran. Amin. Sudah nggak usah ngeri-ngeri banget. Dan satu lagi yang saudara percaya, kalau Roh Kristus ada dalammu, Yesus sendiri yang sanggup menolong saudara, mendampingi saudara untuk berawas-awas. Berikan yang paling beruntung bagi kita. Mari kita tunjukkan kepada saudara. Mari masing-masing kita pribadi berkata-kata dengan Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih buat Alkitab, kebenaran yang memampukan kami mewaspadai kepalsuan. Kebenaran yang memampukan kami untuk mencermati ada kesesatan. Dan kebenaran itu tidak rumit, kami harus membaca hari ke hari, bagian ke bagian. Kami percaya juga, kita percaya juga, kerendahan hati kita membuka kerinduan untuk Roh Kudus memimpin kita. Tuhan Yesus, Engkau jamah setiap kami pimpin hari ke hari, supaya kuasa kewaspadaan atas ajaran sesat meninggi, menguat. Kami tidak mudah, kami ada di arena yang begitu sulit. Haleluya, haleluya. Satu pujian akan kita nyanyikan bersama seperti rusa yang haus, yang rindu firman Tuhan. Sebelum waktu dan tempat saya kembali kepada worship leader dan singer, seperti rusa yang haus. Hanya Engkau, seperti rusa, seperti
dilahirkan kembali, akan murni terus merindukan firman-firman Tuhan. Dan dari dalamnya tumbuhan yang sehat. Tumbuhan yang sehat akan dengan sendirinya punya kemampuan menolak kesesatan, menolak ajaran sesat. Roh Allah membantu saudara. Mari kita bangkit bersama-sama doa Tuhan kemasa kita. Waktu kita kemasa kita. Yaitu marilah Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan terburu-buru dan begitu tertarik untuk selalu membuka YouTube gitu ya. Kita pertama-tama mari membiasakan diri membaca langsung dari sumbernya. Setiap kita sudah diberi Allah perlengkapan dari awal oleh Tuhan, yaitu Alkitab. Dan sebab itu kalau boleh nih ya, kalau boleh Bapak Ibu, ini saran saya loh ya, milikilah Alkitab dalam bentuk buku. Sekarang ini edisinya macem-macem. Kalau pandangan kita agak berkurang, kita punya ada huruf yang lebih besar, atau bantu dengan kacamata. Kenapa saran saya lebih baik buku? Supaya kita itu terkonsentrasi di buku itu. Kita bisa lihat atasnya, kita bisa lihat bawah. Tapi biasanya kalau kita lihat di handphone, itu kan terbatas layarnya. Kemudian godaan untuk kita itu berhenti, lalu membuka, mengklik YouTube gitu ya, itu lebih banyak gitu. Nah, itu sangat baik, habit yang sangat baik untuk kita memiliki. Yang pertama, milikilah Alkitab buku, bacalah dengan runtut. Di gereja kita ada yang namanya gemari, ya, gerakan membaca Alkitab setiap hari. Itu ada tuntunannya setiap hari. Lalu kemudian Bapak Ibu kalau perhatikan di pengumuman di grup keluarga besar BFC, pagi jam 6 itu biasanya ada yang namanya renungan pagi, motion, ya, devotion, morning devotion. Siang nanti jam 12 itu ada yang namanya sehati, sapaan hamba Tuhan, ya. Lalu kemudian nanti jam 8 malam kalau agak lebih dikit itu kita punya rema, renungan malam. Percayalah Bapak Ibu, yang di situ itu udah terscreening dengan baik untuk kita ini sedikit tidak terkena ajaran yang sesat ini, karena itu sumbernya adalah dari kita sendiri, dari hamba-hamba Tuhan yang sudah betul-betul men-screeningnya dengan baik, ya. Jadi marilah kita kembali kepada akar yang sesungguhnya, yaitu bacalah kitab suci itu. Dan bukankah tadi Pak Mika sudah sampaikan, kita punya roh Tuhan, roh yang mengilhaminya dulu awal, roh yang sama itu ada pada kita. Kita bisa dituntun. Jadi gak usah pusing dengan si pendeta ini bilang ini perpuluhan, jangan. Si pendeta ini bilang begini, jangan. Udah gak usah pusing, jangan ya. Mari
kembalilah kepada akar yang sesungguhnya. Bacalah kitab suci itu berurut dengan benar. Apabila Bapak Ibu masih kurang mengerti, itu sebabnya kita punya kelompok kecil yang namanya GIFT, Grow in Faith Together. Di sana nanti Bapak Ibu bisa mendiskusikannya lebih lagi, ya, dengan sumber yang tepat, ya. Jadi mari bangun diri untuk mengerti hal yang benar dari sumber yang murni. Ya, itu kita meneguhkan itu supaya tidak ada kena ajaran sesat. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan mau dengar dulu pengumuman. Silakan. Shalom Jemaat BFC. Kita BFC akan mengadakan BFC Refreshing Day, di mana kita akan melakukan tur ke Pangandaran di tanggal 1 sampai 3 Oktober 2023. Tur ini diutamakan bagi jemaat BFC ataupun anggota dari GIFT. Adapun biaya yang diperlukan untuk pendaftaran sebesar 750.000 per orangnya, di mana satu kamar terdiri dari 4 orang. Ataupun dapat mengambil paket seharga 1.100.000 per orangnya, di mana satu kamar terdiri dari 2 orang. Biaya ini termasuk biaya bis, penginapan di Hotel Laut Biru, dan juga makan selama 3 hari. Bagi teman-teman yang ingin mendaftar dan menabung, silahkan menghubungi Ibu Margaret dan juga Ibu Hendra. Selambat-lambatnya di tanggal 20 September 2023. Yuk teman-teman, kita daftar dan kita nikmati liburan kita bersama di BFC Refreshing Day. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Bapa di dalam surga, dengan hati yang tertunduk di hadapan Tuhan, kami kembali mengucap syukur kepada Engkau karena kami boleh beribadah pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, memberikan kami pengarahan, peringatan untuk kami kembali Tuhan sungguh-sungguh menikmati firman Tuhan tiap-tiap hari dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan di dalam anugerah-Mu, setiap kami dipagari oleh Roh-Mu yang kudus. Kami Tuhan dihindarkan dari ajaran-ajaran yang sesat Tuhan, yang membawa kami jauh daripada Tuhan. Tetapi biarlah dari hari ke hari kami semakin mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami memiliki kerendahan hati, dipimpin dan dituntun oleh Roh-Mu untuk melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang kami baca tiap hari dari Alkitab.
Oleh sebab itu Tuhan, di dalam kemurahan berilah kami lapar dan haus akan firman-Mu. Karena itulah makanan kami yang sesungguhnya, yang akan membuat kami kuat menghadapi apapun di dalam hidup ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hamba-Mu Bapak Mika yang sudah menolong kami, mengingatkan kami bahwa sebenarnya Tuhan sudah memberikan tools, sudah memberikan kami senjata, yaitu Alkitab Tuhan, firman Tuhan, untuk kami membentengi diri kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk mereka Tuhan yang begitu mengandalkan akal budi mereka, akal pikiran mereka di dalam Tuhan, menafsirkan banyak Alkitab ini Tuhan, sehingga Tuhan menimbulkan banyak kegaduhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Kau berbelas kasihan atas mereka, biar mereka juga boleh kembali kepada apa yang benar, yaitu Engkau sendiri, bahwa hanya satu-satunya juru selamat di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan pada pagi hari ini kami juga mengucap syukur untuk rekan-rekan kami yang sudah menolong kami di dalam ibadah, sehingga kami boleh memuji Tuhan dengan leluasa melalui iringan musik dan dipimpin oleh para WL dan singers. Tuhan memberkati mereka. Kami juga bersyukur Tuhan untuk alat-alat yang sudah ada dioperasikan oleh teman-teman kami di tim multimedia, sound system dan juga lighting. Kami bersyukur untuk keberadaan mereka. Tuhan memberkati mereka. Untuk Aster yang sudah menyambut kami, Tuhan memberkati. Kami juga bersyukur untuk rekan-rekan yang sudah menyediakan ruangan ini dengan baik, sehingga kami boleh beribadah dengan nyaman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami pada pagi hari ini juga berdoa bersyafaat untuk negeri kami, untuk kota kami Tuhan. Di dalam masa yang sulit ini kami tetap berharap akan kemurahan-Mu. Turunlah anugerah-Mu Tuhan untuk bangsa kami. Tuhan, kami perlu hujan di Bandung Tuhan. Kami perlu pertolongan-Mu Tuhan untuk masalah yang sedang dihadapi Tuhan, tentang pembuangan sampah Tuhan. Kami juga meminta pertolongan-Mu Tuhan untuk kota Jakarta Tuhan. Mereka juga perlu hujan Tuhan, supaya udara di negeri kami ini menjadi baik kembali Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk tahun politik yang akan datang. Tuhan, campur tangan rahmat-Mu, sejahtera-Mu, shalom daripada Bapa ada atas negeri kami, sehingga Tuhan kepemimpinan bangsa kami ini ditentukan, ditetapkan oleh Engkau, karena kami yakin semuanya berasal daripada Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk umat-umat-Mu Tuhan yang hari ini tidak hadir di tempat ini. Mereka ada di dalam sakit penyakit, mereka ada di dalam kesulitan mungkin Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah hidup mereka, menjamah mereka, melawat mereka, sehingga minggu depan boleh beribadah kembali bersama-sama dengan kami. Dan kami juga yang hadir di tempat ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Di dalam sepekan ke depan ini, biarlah Tuhan tangan kasih kemurahan Tuhan menyertai kami. Buat apa yang kami kerjakan Tuhan, boleh Tuhan diberkati oleh Tuhan, sehingga kami boleh mencukupkan setiap kebutuhan rumah tangga kami masing-masing oleh karena Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan yang akan membukakan jalan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan Kau sendiri akan menyediakan yang terbaik bagi mereka. Kami menyerahkan anak-anak kami yang masih studi, Tuhan juga memberkati, memberikan mereka hikmat marifat, sehingga di dalam takut akan Tuhan mereka boleh menyusun, Tuhan boleh merancangkan masa depan mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan kegiatan gerejawi sepekan ini Tuhan. Ada latihan, ada doa, ada gift Tuhan, ada pertemuan-pertemuan lain. Tuhan hadir di sana. Biarlah Tuhan gereja-Mu ini menjadi gereja yang berkenan kepada-Mu, di mana firman-Mu saja yang dinyatakan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk seluruh kepemimpinan yang ada di tempat ini. Hadirat-Mu Tuhan menguasai mereka, hikmat marifat dari Allah juga turun atas mereka, sehingga rumah-Mu ini boleh Tuhan Yesus kami kerjakan seturut dengan kehendak Engkau. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan tetangga kami kanan kiri dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Menyerahkan sekali lagi tempat ini dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati tempat ini sehingga kami boleh tetap beribadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita melangkah keluar dari rumah ibadah ini, mari kita akan menerima berkat daripada Allah. Biarlah Engkau dengan hati yang terbuka dan tangan yang terbuka juga menerima berkat daripada Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya atas engkau dan memberikan damai sejahtera. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai engkau dan saya sampai Maranatha, Dia datang kembali. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Jauh melebihi
Tuhan.